yanbaghi li talibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bitta'zimi. Nah, ini juga penting. Jadi tadi memuliakan guru sudah, memuliakan kitab sudah, lalu kemudian memuliakan teman sudah. Nah, sekarang bagaimana memuliakan ilmu dalam kondisi kita lagi belajar, ya. Seorang murid itu harus apa? Mendengarkan ilmu wal hikmah atau mendengarkan hikmah, ya, nasihat-nasihat dari gurunya bita'zim, dengan tampang memuliakan itu atau seolah-olah itu sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita, ya, wal hurmah. Jadi memuliakan. Jadi enggak seolah satu tambah satu dua. Kita juga tahu, Tat. Nah, itu udah menghinakan ilmu itu. Itu menghina ilmu itu. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi apa meskipun sudah tahu, tampakkan tampang kita ini belum tahu tentang itu. Seolah-olah baru dapat ilmu itu, ya. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfu marrah. Sekalipun, ya, sekalipun dia mendengarkan suatu masalah atau satu kalimat sudah 1000 kali. Gitu. Jadi dia mendengarkan ilmu yang sama untuk ke 1000 kalinya, sikapnya sebagaimana ketika dia mendapatkannya untuk pertama kali. Ya, pertama kali diajarkan kan, wah bagus nih ilmu nih, wah takjub gitu segala macam. Besok diulang lagi, jangan kan 1000, yang kedua bahkan ini udah 5 kemarin mah udah. Kan biasanya sikap kita seperti itu, nggak bisa. Tapi yang ke 1000 kali pun kita harus menganggap seolah-olah, wah ini luar biasa ini. Meskipun kita udah dikasih tahu 1000 kali. Jadi jangan merasa sok tahu. Bahasanya kan seperti itu. Ya, jangan sok tahu. Kalaupun kita sudah tahu, pura-pura nggak tahu aja dulu. Ya. Jadi memang ketika guru menyampaikan, seolah-olah kita baru dapat itu. Meskipun itu yang ke 1000 kali. Ya. Qila man lam yakun ta'dimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dimihi fi awwali marratin falaisa bi ahlil ilmi. Ya, siapa yang tidak memuliakan ilmu ketika mendengarnya setelah 1000 kali, sebagaimana dia memuliakan ilmu itu ketika dia dengarkan untuk pertama kali, falaisa bi ahlil ilmi, maka dia bukan seorang ahlul ilmi. Jadi kalau antum udah bosan sama ilmu, ini kemarin udah, ini mau udah saya pelajari, ini udah khatam saya, itu dia bukan ahlul ilmi. Jadi 1000 kali didengarkan seperti halnya dapat pertama kali. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi bal yufawwid amrahu ila al-ustadi fa innal ustada qad hasala lahu tajarubu fi dzalika fa kana a'rafa ma yanbaghi li kulli wahidin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Seorang murid tidak boleh memilih ilmu yang akan dipelajari semaunya sendiri. Saya mau belajar hadis nggak bisa. Saya mau belajar tafsir nggak bisa. Tapi apa? Yufawwidu amruhu, ya, yufawwidu amrahu ila al-ustad. Serahkan saja sama guru. Syekh, saya mau belajar, terserah mau ngajarin apa, terserah. Gitu. Nah, itu begitu yang benar. Jadi, Syekh, ini kemarin saya udah khatam, ngaji yang lain aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau antum belajar sama seorang, diajarkan itu, udah ikutin aja belajar itu, udah. Nggak usah minta-minta yang macam-macam. Ya, saya diajarkan kitab ini, ya udah, kitab itu yang dibahas. Ya. Fa'inal ustadz qad hasal. Karena seorang guru sudah mengalami percobaan, sudah ngalamin. Saya dulu belajar kitab ini nggak bagus hasilnya. Bagusnya dari sini dulu, baru kemudian ini. Itu kan sudah dilewati guru. Itu yang ditularkan kepada murid-muridnya nanti. Jadi jangan kita merasa sok pintar. Saya nggak perlu belajar ini lagi, saya langsung aja kitab ini. Atau saya langsung ilmu ini. Nggak bisa. Ya, karena guru sudah mengalami dulu, nggak bisa yang semacam itu. Karena itu kita ngikutin aja. Karena yang paling tahu, ya liku bitobiatihi, yang paling tahu dengan kondisi ilmu yang baik itu dari mana, sistemnya seperti apa, strukturnya seperti apa, dimulai dari mana kemana, itu ya guru kita, gitu kan? Wa kana Syekhul Imamul Ajal Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddin rahimahullah yaqul, beliau berkata, ya Imam Burhanul Haqqi Waddin, karena talabatul ilmi fi zamanil awal, para penuntut ilmu pada fase yang pertama, zaman yang pertama, para ulama salaf maksudnya, yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadhim, menyerahkan segala urusan mereka tentang ilmu kepada guru mereka. Jadi udah Syekh, antum mau ngajarin apa, kitab apa, terserah, kita ngikut aja. Wa kanu yasiluna ila maksudihim, dan mereka pada akhirnya apa? Sampai juga kepada tujuan mereka. Jadi orang alim juga, ya, wa muradihim. Wal'an, tapi sekarang ini zamannya beliau, ya, ini abad keberapa nih? Udah ada yang yakhtaruna bi anfusihim. Orang-orang malah milih belajar sesuai dengan kemauannya sendiri. Saya mau belajar tafsir sama ustadz ini, saya mau belajar hadis nggak bisa seperti itu. Akhirnya apa? Walayah sulu maksudahum minal ilmi. Ya, sudah mereka milih sendiri, mereka nggak sampai juga, nggak dapat juga dengan apa yang mereka cari tadi itu. Gitu. Jadi serahkan aja sama ustadz, belajar apa ya udah ikutin. Li'annahum la yadruna ayya ilmin anfa'a bihim. Karena murid-murid itu nggak tahu apa yang paling bermanfaat untuk mereka. Guru yang tahu. Antum sekarang belajarnya manfaat ini, ya udah ikuti aja ini. Ya.
Wa ayya ilmin yaliku bi tabiatihim, dan apa ilmu yang cocok untuk mereka. Ya, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, karena yabda'u bi kitab shalah. Jadi Imam Bukhari itu dulu pernah belajar masalah salat. Jadi belajar fikih nih ya. Ala Muhammad bin Hasan, ya. Jadi belajar salat kepada Imam Muhammad bin Hasan. Faqala lahu, tapi berkata guru beliau kepada Imam Bukhari, idhab, tinggalkan itu belajar fikih, wa ta'alam ilmal hadis, belajar ilmu hadis. Jadi Imam Bukhari itu, antum tahu sebagai imam apa dia? Hadis kan? Awalnya dia itu belajar fikih. Jadi dia itu belajar fikih pada Muhammad bin Hasan. Apa kata Imam Muhammad bin Hasan? Tinggalkan itu fikih, belajar hadis. Akhirnya apa yang sekarang terjadi? Jadi ulama hadis kan. Jadi antum apa kata guru ikutin aja, nanti jadi itu, ya. Lama ra'a anna dzalikal ilma al yaqub tabihi. Ya karena Muhammad bin Hasan guru beliau mengetahui melihat hadis lebih cocok daripada Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari lebih cocok belajar hadis dibanding belajar fikih gitu. Makanya kita tahunya sebagai imam hadis. Ya, fatola ba ilmu hadis. Imam Bukhari nurut, dia tinggalkan belajar fikih lalu kemudian belajar hadis. Fasara fihi muqaddaman ala jami' hadis. Sekarang ulama hadis nomor satu itu Imam Bukhari. Ya. Tuh. Dan nanti please antum belajar ini aja. Tapi saya nggak suka itu Ustaz. Udah belajar aja. Nanti itu menjadi ulama itu insya Allah. Jadi nomor satu di bidang itu. Ya. Beda lagi ceritanya kalau disuruh belajar nggak mau, itu beda lagi kasusnya. Ya. Please belajar fikih. Ini bukan apa-apa Ustaz ya. Bukan masalah fikih hadis. Saya aja nggak mau belajar Tat. Gitu. Belajar yang sulit Tat. Gitu ya. Ya, itu beda lagi konteksnya ya. Wa yan baghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi 'inda sabaqi bi ghairi daruratin. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya jangan duduk terlalu dekat dengan gurunya. Jadi kasih space, jangan langsung hadap-hadapan sama guru, nempel-nempel itu jangan. Ya. 'Inda sabaq bi ghairi, kecuali ada darurat, tempatnya sempit, antum nempel-nempel sama guru sampai enggak apa-apa. Bal yan baghi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qaus. Ya, setidaknya ada ukuran busur panah. Tahu panah sepanjang apa panah? Setidaknya ada jarak antara guru dengan murid segitu, ya, ada jarak segitu. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena itu termasuk juga atau lebih berbentuk memuliakan guru. Jadi salah satu bentuk memuliakan guru juga tidak terlalu dekat dengan guru itu duduknya, tapi ya, kasih space sedikit, ya. Karena panas gurunya nanti. Kalau antum dekat itu juga kan panas juga kan. Jadi kasih space biar lega. Jadi itu memuliakan guru seperti itu. Wa yan baghi li talibil ilmi ayyahtariza 'anil akhlaqid dzamimati fa innaha kilabun ma'nawiyah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Ya, seorang penuntut ilmu juga harus menghindari meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi antum jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk, ya, yang tercela. Karena akhlak yang tercela itu seolah-olah kilabun ma'nawiyah, ya. Anjing maknawi gitu ya. Jadi seolah-olah seperti hewan yang berakhlak mulia tapi maknawi. Ya, waqad qala Rasulullah SAW la tadkhulu, ya. Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang mana di dalamnya ada anjing dan gambar gitu kan. Jadi kalau antum belajar dan antum punya akhlak yang akhlak yang jelek, kan seolah-olah antum itu kan anjing maknawi gitu ya. Maka malaikat pun nggak akan mau datang ke majelis ilmu ini. Bahasanya seperti itu, ya. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitil malak, karena pada dasarnya rahasianya manusia itu belajar itu dengan perantara malaikat juga. Jadi antum itu dibantu malaikat belajar itu. Ya, antum lagi belajarnya dibantu sama malaikat sebenarnya. Enggak sadar aja gitu ya. Malaikatnya di mana gitu kan. Jadi antum dibantu sama malaikat gitu. Jadi kalau misalkan antum enggak merasa ngantuk, mungkin dijagain sama malaikat terus gitu ya. Tapi kalau misalkan antum ketiduran enggak dijaga sama malaikat, ya mungkin antum punya akhlak yang jelek itu barangkali ya. Wal akhlaqu dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq, ya. Akhlak-akhlak yang mulia, yang buruk itu apa saja, yang tercela itu semuanya sudah dibahas atau dapat diketahui dalam kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanha. Dan dalam kitab ini tidak membahas masalah itu. Apa saja akhlak tercela? Baca kitab-kitab akhlak gitu ya. Khususan anit takabur, terutama akhlak tercela yang paling buruk itu adalah takabur, sombong dengan di hadapan guru. Wa ma'at takaburi la yahsulul ilma. Ya, dengan takabur, kalau antum sudah sombong, antum nggak akan dapat yang namanya ilmu. Musuh utama seorang penuntut ilmu adalah sombong. Ya, musuh. Nah, termasuk tadi, antum ngomong, ini saya sudah tahu, ini saya sudah pelajari, itu sombong. Itu nggak bakal dapat berkah ilmu. Kila al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Jadi musuh sama ilmu itu musuhan ya. Ilmu sama sombong itu musuhan. Nggak akan nemu nih ada orang yang alim sombong, nggak ada. Alim ya alim, sombong sombong.
Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana tempat yang tinggi itu bermusuhan dengan air, gitu ya, dengan aliran air. Antum sudah bikin rumah tinggi-tinggi nih, gitu ya kan, di tempat yang tinggi, masih kebanjiran, ya saya itu kan banjir. Kira-kira gimana gitu? Ya, musuhan itu. Saya sudah bikin untuk nggak sampai, tapi malah sampai lagi seperti itu. Makanya dua hal yang bertentangan, ya. Qila dikatakan, ya, terakhir ini bijiddin la bijaddin, ya. Bijiddin la bijaddi kulli majdin. Fahal jaddun bila jadd, fahal jaddun bila jiddin bimajdi. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdi. Nah, ini menarik ya. Tadi salah satu unsurnya tadi tidak boleh kita apa namanya membanggakan sesuatu karena faktor keturunan kan. Ini dibahas di sini ternyata. Bijidin. Jadi kullu majdin, setiap kemuliaan, setiap kehormatan yang diperoleh seseorang itu bijiddin la bijaddin. Ya. Jadinya jid sama jad, kasar sama. Bijiddin artinya apa? Kesungguhan. Jadi kemuliaan seseorang didapatkan melalui kesungguhan yang dia lakukan dalam menuntut ilmu. La bijaddin, bukan karena sebab kakeknya, artinya keturunannya. Gitu ya. Jadi bijiddin la bijaddin kullama jidin. Fahal jaddun bila jiddin bimajdi, apakah karena faktor keturunan tanpa ada faktor kesungguhan dari diri orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan orang tersebut? Tidak. Jadi misalkan saya anaknya pejabat, saya anaknya presiden, akhirnya dia malas-malas nggak belajar. Setelah itu beberapa tahun, beberapa saat kan nggak presiden lagi. Dia nggak sungguh-sungguh. Lalu apa yang dia muliakan? Apa yang bisa dia banggakan lagi? Dirinya udah malas-malasan dari dulu. Karena itu kemuliaan itu bukan dari siapanya, tapi dari dirinya. Makanya bijiddin la bijaddin kulla majdin. Ya, fahal jaddun bila jiddin bimajdi. Ya, fakam abdin yakumu maqama hurrin, betapa banyak seorang budak tapi dia seolah-olah menempati posisinya seorang yang merdeka. Karena apa? Kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ya. Wa kam hurrin yakumu maqama abdi. Betapa banyak orang yang merdeka tapi sesungguhnya dia menempati posisinya seorang budak. Ya, seorang budak. Itu orang yang nggak mau sungguh-sungguh dalam belajar itu dia meskipun merdeka sesungguhnya dia lagi dalam keadaan budak. Karena kan budak itu kan digambarkan orang yang bodoh gitu ya. Ya itu karena nggak ada kesungguhan dalam dirinya untuk belajar seperti itu. Ya. Nah, itulah adab-adab yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Baik dari sisi menghormati ilmunya dan menghormati apapun yang berkaitan sama ilmu. Guru, kitab, teman, dan cara mendapatkan ilmu juga dia hormati. Karena itu, ya kemarin-kemarin kan kita pernah sampaikan ya, kalau antum ingin menghormati orang, bukan karena orangnya, tapi karena ilmu atau sesuatu yang ada dalam dirinya, gitu ya. Jadi jangan saya lebih tua daripada dia, males saya cium tangan sama dia. Jangan begitu sikapnya. Kalau dia yang lebih kecil itu ternyata lebih alim daripada kita, maka hormati dia karena alimnya, bukan karena tuanya, gitu ya. Seperti itu, saking seperti itu. Makanya kalau ilmu hilang dalam diri kita, ya udah kita nggak bisa apa-apa. Ya, antum kalau misalkan jadi orang bodoh, ya kan seperti itu ya, ilmu nggak ada dalam diri, apa yang bisa kita banggakan lagi? Harta fix nggak punya, ya pangkat apalagi, gitu kan? Kan salah satu-satunya kita kita ini ya, orang-orang biasa ini ya, yang bisa kita banggakan diri kita apa? Harta nggak mungkin, ya mungkin tapi masih sulit lah. Pangkat apalagi, ya satu cuma apa? Ilmunya. Makanya ilmu yang kita cari seperti itu. Nah, karena itu juga kalau ketemu sama orang yang punya ilmu, hormati dia karena dia punya ilmu, bukan karena dianya, gitu ya. Jadi kalau ketemu sama influencer yang nggak punya ilmu misalkan ya, kan ada influencer nggak punya ilmu kan banyak ya, yang cuma bisa ngaji gitu ya, kan ada yang seperti itu ya. Oh, cium tangan, sujud, sembah segala macam karena influencer. Tapi giliran nama kiai sama syekh yang benar-benar masuk pesantren, punya pesantren, ya belajar agama dari lahir sampai segala macam, cuma asal aja adabnya. Nah, itu hal yang salah gitu ya. Itu harus diperbaiki dalam diri kita seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.